Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah bertemu lagi kita di channel Hamad. Sedikit kali ini kita sedikit mengupas tentang P5 PPRA atau proyek penguatan profil Pancasila, profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Dan pertama-tama kita buka dulu tugas ketujuh profil penyusunan modul P5 kan. Kemudian kita baca instruksinya bahwa setelah mempelajari dan memahami KB, kita mengerjakan modul proyek P5 yang di sini. Jadi setelah kita membaca modul yang di sini, kita lanjut mengerjakan sesuai dengan LK ini. Penyusunan modul proyek P5 dan PPRA. Kita di sini dikatakan tentukan tema, topik dan nama profil pelajar, proyek profil. Kemudian kan banyak dimensi, banyak elemen. Di sini kita diperintahkan untuk menentukan dua dimensi, elemen, subelemen, dan akhir fase proyek penguatan profil Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin minimal ada dua dimensi dan tema. Di sini saya sudah membuatnya, bisa dilihat. Di sini saya mengambil Bhinneka Tunggal Ika dengan topik akhlak kepada manusia, mengutamakan persamaan sebagai alat pemersatu dalam keadaan konflik atau perdebatan. Kemudian perlu kita pahami bahwa tema ini diambil dari bisa kita lihat di sini. Maaf. Panduan ini. Jadi saya sudah ambil ini untuk lebih memudahkan Anda download ini panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Ini punyanya Kemenak, dan Anda mesti ambil juga ini punya Kemendikbud, dimensi, elemen, subelemen, profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka. Kenapa? Nantinya ini kita lihat di sini dalam mengerjakan tugas modul P5 ini yang paling penting. Kita akan mengacu pada keduanya yang tadi. Baik, kita lanjut dulu. Apalagi di sini. Ini. Jadi kita mengacu pada di sini. Dari tema ini kita tidak asal ambil, kita ambil dari yang di sini. Dari sini. Apakah hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, demokrasi Pancasila, dan seterusnya. Ada 8, dan saya kali ini mengambil Bhinneka Tunggal Ika yang ketiga. Kemudian temanya, topiknya akhlak kepada manusia. Saya mengacu pada kembali lagi yang tadi. Saya buka. Mengacu pada yang di sini. Jadi kalau kita lanjut. Kalau kita untuk menentukan topik, kita melihat di sini pengembangan topik proyek profil pelajar Pancasila. Di sini. Ini temanya. Ini kan ada tema masing-masing. Ini tema untuk gaya hidup berkelanjutan. Ini tingkat fasenya, fase A sampai F. Kemudian di bawahnya ini tema kearifan lokal dengan fase-fasenya masing-masing. Nah, ini saya akan mengambil tadi Bhinneka Tunggal Ika. Maka saya mencari fase D. Kenapa? Saya mengajar di SMP. SMP itu fase D. Dan ini yang saya ambil. Ini. Fokus pada saya perbesar.
berfokus kepada akhlak kepada manusia, mengutamakan persamaan derajat alat pemersatu dalam keadaan konflik atau perdebatan. Ya, kemudian next lanjut ya. Di sini proyek profilnya itu saya bikinlah apa yang akan saya lakukan di sekolah dengan cara ini. Ini akan tergambar nanti di kegiatannya. Baik, selanjutnya di sini dimensi, elemen, subelemen, akhir fase. Ini kita mulai dari elemen. Elemen ini kita peroleh, kita lihat dulu petunjuknya dari sini. Di sini saya perbesar. Untuk mengisi dimensi, elemen, subelemen merujuk pada panduan pengembangan proyek penguatan profil Pancasila, profil pelajar Pancasila, dan profil pelajar rahmatan lil alamin oleh Kementerian Agama. Berarti yang ini. Ternyata, maka tadi saya katakan harus di-download ini. Kemudian kembali lagi ke petunjuknya. Untuk mengisi akhir fase, merujuk pada buku dimensi, elemen, subelemen, profil pelajar Pancasila yang dikeluarkan oleh Kemendikbud yang ini. Nah, coba kita lihat akhir fasenya, atau ini saja. Di sini dimensi mula-mula berurutan. Saya mengambilnya di panduan yang dikeluarkan oleh Kemenak. Saya cek. Di sini. Dimensi beriman dan beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini dimensi yang pertama. Dan 2 elemen yang harus diambil. Sama dimensi kebinekaan global. Kan ada 2 dimensi. Nah, saya ambil ini kebinekaan global. Jadi dimensi yang pertama dan dimensi yang kedua. Dan selanjutnya harus ada 2 elemen. Nah, elemen yang saya ambil ini beriman dan bertakwa punya elemen, ada 5 elemennya. Mulai dari akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Dan saya mengambil ini, elemen beragama dan elemen kepada manusia, akhlak kepada manusia dan akhlak beragama. Selanjutnya subelemennya di sini. Subelemennya ini sampai ke bawah. Nah, kita ambil lah. Jadi panduannya itu di 2 buku ini. Buku panduan yang dikeluarkan oleh Kemenak dan buku panduan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud, atau buku dimensi yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Kemudian selanjutnya yang akhir modul, akhir fase ini kita mengacu pada yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Pokoknya sebelumnya, pokoknya yang dimensi ini, dimensi elemen dan subelemen itu kita panduannya ke sini, di sini semua. Nanti buku ini atau panduan ini saya taruh di deskripsi untuk bisa diambil oleh teman-teman sebagai acuan nantinya. Kemudian kita beralih ke akhir fase. Akhir fase petunjuknya di sini, petunjuk di modul itu, di pengembangan perangkat pembelajaran itu, untuk akhir fase mengacu pada buku dimensi yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Baik, kita lihat sama-sama. Itu kalau tidak salah ada pada halaman ini. Halaman 8. Coba. Ini dia. Saya perbesar dulu. Mengutamakan persamaan derajat. Ini akhir fasenya ini, yang ini. Yang ini yang diambil. Yang ini akhir fase. Karena ini sesuai tingkatan. Kalau di PAUD yang ini, kalau di di kelas 1
ini ya, sampai 2, kelas 3 SD sampai 6 ini, yang ini ada. Kemudian kelas 3 dan kelas 4 di sini, kelas 5 dan kelas 5 dan 6 ada di fase C, dan fase D itu tingkatan SMP. Nah, ini berarti kita langsung comot ini saja. Yang ini karena SMP. Kalau yang SD yang ini sesuaikan saja. Kemudian ini mengidentifikasi hal yang menjadi permasalahan. Coba lihat. Oh, sorry. Oh, sorry. Yang di bawah di sini. Karena itu tadi dimensi lain. Ada di, kalau punya saya harusnya di halaman ini. Nah, ini. Elemen mengenal dan menghargai budaya, bukan. Elemen komunikasi dan interaksi, bukan. Elemen refleksi dan jadi disesuaikan saja dengan elemennya. Ini kan elemen beragama. Saya ambil yang ini. Kemudian kalau elemen persamaan derajat elemen ini akhlak pribadi, ini akhlak kepada manusia, saya ngambil yang ini. Saya ngambil yang ini. Yang ini akhlak kepada manusia, ini akhlak kepada manusia. Oh, ternyata saya salah ambil, harusnya maaf. Oh, yang ini. Oh, saya salah. Harusnya saya mengambil ini. Mengenal. Yang saya ambil justru di fase E, harusnya ini. Ini harusnya ini. Mengenal perspektif ini. Ini yang saya ambil ternyata fase E. Fase E tingkat SMA. Untuk saya lihat lagi. Baik, lanjut saja dulu. Untuk nilai profil pelajar Pancasila atau rahmatan lil alamin itu ada di halaman ini. Lihat. Nah, ini. Kalau ini bukan. Di sini. Halaman 39. Nah, di sini. Ini kalau saya tadi mengambil beriman dan bertakwa dengan elemen akhlak beragama dan akhlak kepada manusia, saya mengambilnya di sini. Ini kan banyak, kita pilih saja. Kita mau kerjakan yang mana, proyek yang mana. Dan ini nilai rahmatan lil alaminnya. Kemudian sub nilainya. Jadi inilah yang dimasukkan ke sini. Berkeadaban, ta'adub, kesetaraan, muzawah. Nah, ini. Kenapa muzawah? Ini berkeadaban merupakan nilai rahmatan lil alamin dari elemen akhlak beragama. Tadi muzawanya saya ambil karena akhlak kepada manusia merupakan nilai rahmatan lil alamin dari elemen akhlak kepada manusia. Kemudian ini subnilainya ini
saya masukkan di kolom yang di sini. Jelas ya. Kemudian untuk capaian perkembangan profil pelajar Pancasila itu mengacu pada di sini. Ini. Nah, di sini. Ini berkeadaban atau ta'adub di sini. Kemudian muzawa, saling lihat di yang ketujuh, muzawa atau kesetaraan yang ini. Jadi dimasukkan saja langsung ke sini. Begitu pula dengan dimensi yang kedua, kan saya ini baru pada dimensi beriman dan bertakwa. Kalau dimensi yang berkebinekaan global, ada lagi seperti lagi tadi, sama cara kerjanya. Ini kan kita hanya diperintahkan, disuruh untuk mengambil dua dimensi dan seterusnya, sehingga perlu membuat dua dimensi, dua elemen dan seterusnya. Tapi cara kerja yang kedua ini, dimensi kebinekaan global, sama seperti pada dimensi beriman dan bertakwa. Ya, untuk selanjutnya mungkin sepertinya terlalu panjang. Nanti saya lanjut di video berikutnya, insyaallah. Mungkin cukup sekian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan saya bukan orang yang pintar, saya masih belajar dalam tahap tugas juga. Semoga kita sama-sama bisa mengembangkan diri dan sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.